Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gersma Farita, kelas 12 IPS 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Perang Teluk Tiga. Perang Teluk Tiga atau Perang Irak terjadi pada tahun 2003 sampai 2011. Dikenal juga dengan istilah pendudukan Irak, Perang Teluk Tiga atau oleh Amerika Serikat, Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya perang ini adalah adanya dugaan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan dunia. Bush mengatakan bahwa Irak masih tetap memiliki senjata pemusnah massal itu. Lalu, keinginan Amerika Serikat untuk membantu rakyat Irak melepaskan diri dari rezim otoriter Saddam Hussein. Amerika Serikat berkeinginan untuk menyebarkan paham demokrasi di negara Timur Tengah yang mereka anggap sebagai negara-negara yang otoriter. Lalu, melindungi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu Israel, karena Irak, negara yang beragama Islam, sering memberikan ancaman kepada Israel yang berbuat sewenang-wenang terhadap Palestina. Lalu terakhir, Perang Teluk Tiga merupakan kampanye dari George Bush guna mendapatkan simpati dari penduduk Amerika Serikat. George Bush, Presiden Amerika saat itu, bilang sendiri pada pers bahwa apa yang dilakukan Amerika saat itu merupakan misi pembebasan Irak. At this hour, American and coalition forces are in the early stage of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Artinya, saat ini pasukan Amerika dan koalisinya sedang berada pada tahap awal operasi militer untuk melucuti senjata Irak demi membebaskan rakyatnya serta untuk mempertahankan dunia dari bahaya besar. Amerika memiliki beberapa alasan yang diklaimnya sebagai justifikasi dalam menyerang Irak. Yang pertama, Bush beranggapan bahwa Saddam Hussein, pemimpin Irak saat itu, adalah seorang diktator yang telah banyak melakukan kekejaman yang melanggar hak asasi dan harus digulingkan. Terus yang kedua, adanya dugaan kalau Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal atau WMD, Weapons of Mass Destruction. Yang ketiga, Amerika menduga adanya keterkaitan Saddam Hussein sama penyerangan 11 September. Proses kejadian. Serangan Amerika ini berawal pada 19 Maret 2003 dengan jatuhkannya bom di kota Baghdad. Amerika nggak sendirian dalam melancarkan operasi ini. Amerika partneran sama tentara Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. Nah, dari serangan awal ini, Amerika dengan cepat berhasil menguasai Baghdad, sedangkan Inggris mengambil alih dari Basra. Terus, Amerika sama Inggris mau mencari senjata pemusnah massal yang katanya dimiliki Irak itu. Mereka juga mau Saddam Hussein menyerahkan diri agar dapat diadili terkait perbuatannya yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya pada 1 Mei 2003 atau tepat 41 hari setelah serangan pertama dimulai, perang dinyatakan selesai dengan kemenangan milik Amerika. Tapi Amerika nggak langsung pergi dari Irak karena masih melakukan pencarian terhadap Saddam Hussein. Sampai akhirnya pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di bunker bawah tanah, dekat dari Tikrit, kampung halamannya. Ia kemudian dieksekusi mati pada 30 Desember 2006. Nah, ternyata Inspektur Senjata PBB tidak berhasil menemukan senjata pemusnah itu. Juga nggak ada hal yang bisa membuktikan kalau Irak memiliki andil dalam serangan 11 September. Karena itu, Amerika kemudian disebut-sebut melancarkan perang tanpa legitimasi. Maksudnya, alasan-alasan yang mereka bikin waktu itu cuma dipakai untuk pembenaran invasi ke Irak. Baru tuh tahun 2011, Amerika pergi sekaligus menandakan akhir dari perang Irak-Amerika ini. Invasi dari Amerika ini mengakibatkan banyak banget kerugian. Kalau ngomongin korban jiwa, tercatat ada kurang lebih 14.000 jiwa warga sipil nggak bersalah yang hilang. Irak juga harus menerima kerusakan sarana dan prasarana, termasuk Masjid Al-Askari yang merupakan bukti bersejarah awal peradaban manusia. Terus kemenangan warga Irak dari kekuasaan otoriter Saddam Hussein. Perang ini juga mengakibatkan disintegrasi antar suku di Irak dan munculnya politik sektarian. Politik sektarian ini adalah paham kebencian yang muncul terhadap antar golongan sampai menimbulkan diskriminasi.
Terjadi teror dan membunuh diri di mana-mana. Kondisi keamanan perekonomian dan pemerintahan Irak belum juga stabil. Apakah ada dampak baik dari invasi Amerika ini? Walaupun nggak sebanding sama kerugiannya, tapi ternyata ada kok hal baik yang bisa diambil rakyat Irak dari invasi ini. Yang pertama, rakyat Irak untuk pertama kalinya mengenal sistem pemilihan umum. Kemudian, adanya perusahaan-perusahaan asing di tambang minyak Irak ternyata menaikkan optimalisasi pengelolaan minyak mereka. Karena minyak di Irak dapat dikelola dengan teknologi, Irak bisa sampai berada di posisi kelima pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan materi Perang Teluk 3 ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianya nggak peka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.